Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsamin, ini ialah bab yang ke-8 fi fadilatil adzan, menerangkan tentang fadilahnya adzan. Qala berkata an-nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad, man adana lis-shalah, man barang siapa orang adana yang adan yaman lis-shalati untuk salat, sab'a sinina selama 7 tahun, muhtasiban hanya mengharap pahala dari Allah, ya, tidak mengharap gaji imbalan, ay min ghairi ujratin, tanpa gaji, hanya mengharap pahala dari Allah, muhtasiban namanya. Kataballahu lahu, kataba maka menetapkan Allahu, siapa Allah, lahu bagi man adana lis-shalah sab'a sinin, bara'atan pada kebebasan, minan nari dari neraka. Allah Ta'ala tetapkan orang itu bebas dari neraka. Wa qala berkata an-nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad, man barang siapa orang adana yang adan yaman tintai asyarata sanatan 12 tahun, wajabat maka wajib lahu bagi yaman al jannatu, apa, surga. Jadi adzan ini sangat banyak fadilahnya, ya, tapi tentunya yang suaranya yang enak juga, ya. Kalau suaranya nggak enak, ya jangan maksakan diri, ntar malah kabur jemaahnya. Man waqal berkata an-nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad. Ayo semangat, saya juga ngantuk hari ini. Man barang siapa orang adana yang adan yaman khamsa shalawatin, 5 salatan, imanan karena iman. Apa artinya iman? Membenarkan dalam hati bahwa adzan itu hanya semata-mata syariat dari Allah, sebagian dari syariat, bukan mengharapkan gaji. Ay tasdiqun bi annal adzan min umuri syariah wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah, ay talaban lil ajri min Allah, tidak mengharapkan gaji. Wa fa ghufira lahu, ghufira maka diampuni lahu bagi yaman ma apa sesuatu taqaddama yang telah terdahulu, yamma min dambihi, tadi dosanya yaman, dosa-dosa kecil maksudnya, ya, dosa kecil akan diampunin, yaitu orang yang adzan 5 waktunya, adzannya betul-betul mengharap ridho Allah, tidak menginginkan gaji, ya. Tapi ya yang tadi saya bilang, suaranya juga harus bagus, ya. Waqal berkata an-nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad, salasatun, 3 perkara, ya'simuhumullah, ya'simuh memelihara hum kepada salasah, pada 3 ini. Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala memelihara dari apa? Memelihara min adabil qabri, dari siksa kubur. Nah, ini tiga perkara ini, 3 golongan ini dipelihara di siksa kubur.
Orang mati nggak disiksa dia. Siapa yang 3 golongan ini? Asyahidu, yang pertama ialah orang mati syahid. Sekalipun syahid dunia, sekalipun syahid akhirat. Karena syahid ini ada 3 macam ya. Ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Nah, syahid dunia dan akhirat ini ialah orang mati syahid, mati dalam peperangan. Dia ikut berperang melawan orang musyrik, orang kafir demi membela agama Allah. Lalu dia meninggal di dalam peperangan dan dia betul-betul ikhlas berjuangnya itu. Betul-betul membela agama Allah, bukan karena ingin bagian ghanimah, bukan karena ingin dipuja, dianggap orang hebat, pendekar misalnya. Tidak. Dia betul-betul berjuang karena Allah, ingin menegakkan agama Islam, membela agama Islam, sehingga dia mati. Itu namanya syahid dunia dan akhirat. Nah, orang syahid dunia dan akhirat ini yang tidak boleh disolatin tuh, kan ada tuh dalam hukum tajhizil jenazah, tidak boleh dimandikan. Jadi nggak dimandikan, dia pakaian yang berlumuran darah tetap jangan dibersihin, malah itu dikubur dengan pakaian itu, dengan pakaian yang sedang berlumuran, karena nanti darah-darah itu akan menjadi saksi. Nanti dia hanya disempurnakan dengan kain kafan, kalau biasanya nggak menutupi badannya disempurnakan di luar, tapi kain bajunya itu nggak dibuka. Itu namanya syahidud dunia dan akhirat, syahid dunia dan akhirat. Ada juga syahid dunia saja. Apa syahid dunia? Ya sama dengan barusan itu. Perang perang melawan agama orang kafir, tapi dia riak. Dia enggak ikhlas. Dia ingin dikatakan orang hebat gitu ya. Pengen dikatakan orang pokoknya enggak ikhlas lah perangnya itu. Dia mati. Nah, yang ketiga syahid akhirat. Ini kamu tulis, boleh tulis. Ya semua tulis tadi ya. Ini kan keterangan enggak ada di kitab ini. Yang ketiga ialah syahid akhirat saja. Di dunia bukan syahid. Di dunia mati biasa. Tapi dapat nilai syahid, namanya syahid akhirat. Siapa itu diantaranya yang termasuk syahid akhirat? Orang yang mati karena dizolimin. Orang mati dizolimin. Apa contohnya? Dibegal, dirampok orang, dibunuh orangnya itu. Diambil hartanya, itu mati. Nah, itu namanya mati syahid akhirat. Di dunia bukan mati syahid, tapi di akhirat ada nilai syahid, namanya syahid akhirat. Atau kamu mempertahankan kehormatan kamu, mempertahankan diri, mau dirampok atau mau diapakan sama orang, kamu membela diri, atau bahkan membela harta juga boleh ya. Atau kalau suami membela istri sampai dia terbunuh misalnya, nah itu termasuk juga mati syahid, namanya syahid akhirat. Di dunia bukan syahid, tapi di akhirat dapat nilai syahid. Nah, ini juga termasuk orang yang dapat jaminan tadi, selamat dari siksa kubur ya. Tapi dikubur ya di sisanya. Apa tadi? Yang kedua, apa diantaranya orang mati syahid akhirat? Orang yang mati tenggelam. Ada orang renang, ikut renang, tiba-tiba tenggelam, mati dia. Itu namanya mati syahid akhirat. Apalagi termasuk mati syahid akhirat ialah orang mati kebakaran, kena bakar, hidup dibakar. Itu juga termasuk pada syahid akhirat. Apalagi orang mati kena reruntuhan, ada gempa bumi, rumahnya hancur. Kayak di mana tuh kemarin? Di Turki ya. Hancur, bangunan berapa tingkat tuh hancur tuh. Nah, kena reruntuhan, itu juga masuk kepada kategori mati syahid akhirat ya. Apalagi termasuk syahid akhirat orang yang mati, kamu semua mati menuntut ilmu, sekalipun mati di atas kasur. Misalnya ada orang lagi thalabul ilmi, menuntut ilmu, udah sakit dia, dirawat oleh temannya, akhirnya
azal menemuinya dalam keadaan di pondok pesantren sedang menuntut ilmu. Sekalipun dia mati di atas kasur, itu namanya mati syahid akhirat. Ya, syahid akhirat dia. Apalagi orang yang mati karena wabah, kayak kemarin, wabah apa itu? Corona ya, karena wabah. Nah itu juga mati syahid. Namanya syahid apa? Akhirat ya. Tapi dengan catatan sabar ya. Terus termasuk lagi mati syahid akhirat, mati karena cinta. Nah, ini mati karena mabuk cinta. Ada orang mempunyai sedang lagi bercinta, tetapi dengan syarat selama percintaannya dia nggak pernah berbuat maksiat dengan yang dicintainya. Terus juga di antara syaratnya bahkan dia menyembunyikan cintanya gitu ya, menyembunyikan perasaannya kepada si A atau si B. Akhirnya saking dalamnya cintanya sampai jatuh sakit lalu mati misalnya. Itu juga mati syahid juga, syahid akhirat namanya. Tapi itu tadi catatannya dia gak pernah berbuat maksiat dengan orang yang dicintai itu ya. Bahkan dia menyembunyikan cintanya. Sebetulnya dia lagi cinta, jatuh cinta. Saking cintanya itulah lalu dia mati dengan cintanya itu, maka itu masuk pada kategori mati apa? Syahid akhirat. Apalagi orang mati terkejut. Itu juga sama ya. Kayak tadi itu kena tanah longsor, kan gak terkejut itu, atau runtuhan. Dah, lanjut kitabnya. Wal muadzin, dan juga orang yang tukang adzan. Tapi yang tadi itu adzannya betul-betul karena Allah, tidak ingin mengharapkan gaji. Nah, itu termasuk terpelihara daripada siksa kubur. Yang ketiga, wal mutawaffa yaumal jum'ah. Wal mutawaffa, dan juga orang yang mati yaumal jum'ah, di hari Jumat. Orang mati di hari Jumat, wa lailatul jum'ah, dan juga malam Jumat. Ini terpelihara dari siksa kubur. Kalau kata sebagian ulama, wa qala ba'dhum faman mata min mu'minin yaumal jum'ah aw lailatahu in udzibah kana adzabuhu sa'atan wahidan. Artinya begini, kata sebagian ulama, yang dimaksud terpelihara dari siksa kubur itu ialah gini, orang mati hari Jumat gitu ya. Kata ulama, andai kata dia itu mendapat siksaan, artinya dia orang bermaksiat ya, itu walaupun disiksa hanya sesaat, hanya 1 jam saja disiksa, habis itu berhenti udah sampai hari kiamat. Atau kalaupun dia dapat himpitan dari kubur, karena himpitan kubur karena dosanya, itu hanya akan dihimpit hanya 1 jam saja. Setelah itu lepas, lalu dia akan menunggu sampai hari kiamat. Itu kata ulama. Keutamanya orang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Wa qala, berkata an-nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad, lau ya'lamun nasu, lau ya'lamu, andai kata tahu, an-nasu, siapa manusia, ma fin nida, ma pada sesuatu, fin nida, yang ada di dalam nida. Apa nida? Adzan ya, ayat ta'din, keutamaan adzan ya. Wasofil awal, dan juga sof pertama dalam salat. Andai kata manusia tahu keutamaan adzan dan sof pertama, tsumma lam yajidu, kemudian tidak menemukan atau tidak mendapatkan, ya manusia, ayu annas ya, rujukannya ke annas, tsumma lam yajidu, kemudian enggak menemukan atau enggak mendapati, ya annas, illa ayyastahimu, kecuali harus berundi,
kecuali harus berundi yang manusia ya nas alaihi atas adzan dan shaf awal ya. Ail madhkur alaihi ail madhkur minal adzan was shafil awal lastahamu, maka mereka akan berundi. Andai kata manusia tahu keutamaan atau fadilah adzannya, juga fadilahnya shaf awal, dan mereka tidak akan menemukan hal itu, nggak bisa menemukan, nggak dapat kesempatan untuk adzan atau shaf awal kecuali dia harus berundi, maka dia akan berundi, berusaha untuk mendapatkan shaf awal dan berusaha untuk mendapatkan kesempatan adzan.